Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi perencanaan kebijakan sosial, di mana sebelumnya kita sudah mendiskusikan terkait dengan guideline dari proses perencanaan mata kuliah dari perencanaan kebijakan sosial. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana proses negara kesejahteraan sosial sebagai bagian terintegrasi dan tidak terpisah dalam proses penyusunan kebijakan sosial itu sendiri. Pada mulanya, negara kesejahteraan sosial itu berkembang dan dipraktikkan di negara-negara maju, terutama di Amerika Serikat dan Eropa, pada yang awalnya negara-negara maju tersebut merupakan negara-negara yang memiliki haluan ideologi kapitalisme murni. Namun, karena pergeseran para ilmuwan, sehingga negara itu menjadi lebih manusiawi atau disebut dengan compassionate capitalism. Passionate capitalism. Nah, awal mula inilah konsep negara kesejahteraan sosial itu bertumpu pada bagaimana negara dapat melindungi kaum lemah yang bergeraknya dari sistem yang menggilas melalui sistem kapitalisme itu sendiri. Perubahan ini adalah perubahan cara berpikir atau mindset yang berkembang di negara-negara maju tersebut, yaitu negara yang rela mengeluarkan anggaran cukup besar tentunya dalam hal pemberian kepada kelompok-kelompok yang lemah. Misalnya contoh kasus di Amerika Serikat, mereka itu mengeluarkan budget kurang lebih 12 miliar dolar. Ini menjadi sebuah angka yang fantastis tentunya ketika negara yang menganut sistem kapitalisme tetapi dengan sukarela mereka merubah haluan konsepnya. Nah, anggaran 12 miliar ini tentu ada 3 hal yang menjadi pokok poin dari negara kapitalisme itu sendiri, yaitu bagaimana negara-negara, contoh saya sebutkan AS, itu ada 3 cakupan yang mereka akomodir. Salah satunya adalah kualitas pendidikan, yang kedua adalah kualitas kesehatan, dan yang ketiga adalah kualitas bagaimana negara melindungi masyarakatnya atau warganya, kualitas jaminan sosial. Nah, awal mula inilah yang berkembang di negara-negara kesejahteraan yang menganut sistem negara kapitalisme tadi, merubah mindset dari negara sistem kapitalisme ansih atau murni bergerak menjadi negara yang lebih manusiawi atau disebut juga dengan compassionate capitalism. Nah, dengan adanya perkembangan ideologi besar dunia, negara kesejahteraan itu dalam hal mengimplementasikan kepada masyarakatnya itu dapat kita petakan menjadi 4 kategori model negara kesejahteraan yang berkembang di dunia. Kalau boleh saya petakan menjadi 4 kuadran seperti ini. Ada yang disebut dengan model universal. Yang kedua itu adalah model institusional. Model institusional. Kuadran ketiga itu disebut dengan model residual. Yang keempat itu adalah model minimal.
minimal. Baik, dari keempat model ini tentu negara-negara di dunia itu memiliki signifikansi atau perbedaan yang cukup mendasar dalam hal mengimplementasikan negara kesejahteraan atau disebut juga dengan welfare state. Ya. Nah, di negara menganut sistem model universal, mereka itu menyediakan anggaran untuk program jaminan sosial, jaminan kesehatan, dan jaminan pendidikan itu mengeluarkan ada lebih dari 60% APBN setiap negara ini khusus untuk jaminan sosial, kesehatan, dan pendidikan. Nah, model universal ini banyak di negara-negara Skandinavia. Misalnya, contohnya Skandinavia. Ada misalnya Denmark, ya, Swedia, ada juga Norwegia, dan lain sebagainya. Nah, itu model universal. Yang kedua, negara kesejahteraan atau welfare state dalam hal mengimplementasikan anggaran mereka ada juga disebut dengan model institusional. Dalam model institusional ini, negara mereka atau pemerintahan itu menyediakan program jaminan sosial itu dengan mengeluarkan akumulasi APBN-nya, tidak hanya negara saja yang memiliki kewajiban, tapi ada 3 pihak dalam hal ini, 3 pihak yang memiliki kewajiban yang sama untuk mengimplementasikan negara kesejahteraan. Sistem ini disebut juga dengan payroll payment. Nah, sistem payroll payment ini adalah tidak hanya negara yang memberikan perlindungan sosial terhadap kelompok masyarakatnya, tetapi juga terdiri dari 3 kelompok, 3 komponen, yaitu pemerintah itu sendiri, pemerintah, yang kedua adalah dunia bisnis atau dunia usaha, dan juga ada pekerja atau buruh, sistemnya iuran atau pekerja gitu ya. Nah, model institusional ini berkembang atau banyak diterapkan di negara-negara seperti Jerman dan Austria. Nah, yang ketiga, model penyelenggaraan welfare state adalah model residual. Model residual ini pemerintah dalam melaksanakan program jaminan sosial itu diserahkan kepada pihak kedua, biasanya lembaga sosial, LSM, atau juga organisasi sosial. Nah, model residual ini cukup berkembang di negara-negara yang sistem pemberian atau pelayanan sosial itu ada 2 cakupan, salah satunya adalah social services atau pelayanan sosial dan rehabilitasi sosial yang digaungi oleh pihak swasta atau bukan pemerintah tapi lembaga independen negara yang memberikan pelayanan sosial itu sendiri. Model ini banyak dianut di negara AS, Inggris gitu ya. Ada juga di Australia, Selandia Baru. Nah, model selanjutnya adalah model minimal dalam hal pengimplementasian negara kesejahteraan. Nah, model minimal ini model yang sangat sedikit sekali negara memberikan jaminan pelayanan sosial kepada masyarakatnya, tidak lebih atau hanya sekitar 10%. 10% dari total APBN mereka atau anggaran belanja mereka. Nah, biasanya di sini banyak juga diimplementasikan di negara-negara Latin. Misalnya ada Spanyol, Chile, ada juga Brazil, gitu ya.
Sementara kalau contoh di Asia ada misalnya Korea, ada juga misalnya Sri Lanka dan lain sebagainya. Nah, walaupun sistem negara kesejahteraan model minimal ini cukup kecil anggaran untuk sistem pelayanan sosialnya, tetapi negara model ini mereka menganut pembayaran pajak yang cukup tinggi kepada warganya. Oke, dari keempat model terkait dengan implementasi implementasi dari sistem welfare state ini, pertanyaannya kemudian, Indonesia di bagian mana? Di mana Indonesia melihat dari keempat model pengimplementasian welfare state itu sendiri? Coba Anda diskusikan, Indonesia bagian dari mana? Apakah model universal, model institusional, model residual, atau model minimal? Silakan renungkan, hayati, Indonesia masuk bagian mana? Karena keempat ini menjadi cakupan landasan dasar dalam hal welfare state, ketika berbicara terkait dengan welfare state, maka kebijakan yang diambil tentu berhubungan dengan kebijakan sosial. Baik, kebijakan sosial dalam hal pengimplementasian di negara welfare state itu ada 3 cakupan yang menjadi fokus tema dalam penyelenggaraan kebijakan penyelenggaraan negara kesejahteraan sosial itu sendiri. Ini kebijakan sosial. Kebijakan sosial mencakup 3 tema atau 3 cakupan, yaitu model kesejahteraan residual, satu. Yang kedua itu adalah model performance achievement industri. Nah, ketika berbicara industri, karena ada pihak ketiga dan pihak kedua, ini sama dengan institusional. Yang ketiga, itu ada model redistribusi institusional. Ini cakupan dari kebijakan sosial yang berkembang. Nah, pertama, apa itu yang disebut dengan model kesejahteraan residual ini? Model kesejahteraan residual itu proses perumusan kebijakannya itu adalah layanan, dan dari proses perumusan kebijakan sosial harus disesuaikan dengan kebutuhan individu secara benar tentunya, dan dipersiapkan secara pribadi atau mendapat dukungan dari keluarga. Model ini diterapkan manakala institusi negara sebagai penyelenggara kebijakan tidak mampu mengakomodir kepentingan individu. Nah, model yang pertama ini biasanya diimplementasikan dengan program-program yang sifatnya bagaimana mereka bisa meningkatkan well-being atau prosperity gitu ya, atau kesejahteraan secara individu. Sifatnya dipersiapkan dengan program-program yang sifatnya empowerment society gitu. Yang kedua, dari model cakupan kebijakan sosial ini ada model industri, atau juga dengan bahasa lain, model ini merupakan penggabungan antara perubahan ekonomi dengan institusi kesejahteraan, di mana kebutuhan sosial didasarkan pada kontribusi, penampilan, dan produktivitas pekerjaan. Nah, yang ketiga, kebijakan sosial dalam welfare state itu ada yang disebut juga redistribusi institusional. Apa redistribusi institusional? Model ini merupakan sebuah model dalam melihat kesejahteraan sosial itu sebagai institusi yang terkait dengan masyarakat, memberikan pelayanan secara universal tanpa mengedepankan aspek
luar atau kebutuhan prinsip dasar atau pertimbangan pasar atau industri atau ekonomi secara lebih umumnya. Oleh karena itu, dari model kebijakan sosial yang berkembang, model kebijakan sosial itu dapat dibagi dalam atau berdasarkan kategorinya. Ini berdasarkan kategori kebijakan sosial itu ada 4. 1, berdasarkan pelaksanaan. Yang kedua itu berdasarkan ruang lingkup. Yang ketiga itu berdasarkan keberlanjutan. Yang keempat itu berdasarkan jenis masalahnya. Baik, dari masing-masing kategori ini tentu memiliki perbedaan dan pemaknaan yang berbeda-beda tentunya. Dari model pelaksanaan ini, kita coba lihat dalam hal ini dapat dibedakan menjadi 2 jenis utama. Apa saja? Yaitu model imperatif. Yang kedua adalah model indikatif. Apa itu yang disebut dengan model imperatif? Model imperatif itu adalah kebijakan sosial yang terpusat atau seluruh tujuan sosialnya itu, jenis, sumber, dan jumlah pelayanan itu semuanya ditentukan oleh pemerintah. Tidak ada model indikatif dari masyarakat itu sendiri. Nah, sementara model indikatif itu kebalikannya. Jadi, semua model perencanaan, formulasi, implementasi kebijakan sosial itu kesamaan visi dan aspirasi dari masyarakat. Biasanya pemerintah hanya menentukan guideline secara umumnya saja. Nah, pelaksanaannya dijalankan oleh LSM atau organisasi sosial. Selanjutnya, yang perlu kita lihat adalah kategori kebijakan sosial itu berdasarkan ruang lingkup. Nah, di dalam model ini ada 2 yang paling umum, yaitu model universal. Yang kedua adalah model selektivitas. Nah, apa sih yang membedakan kedua model ini? Model universal yaitu di mana kebijakan sosial mengarah kepada pemenuhan layanan sosial itu secara menyeluruh tanpa membedakan ras, suku, agama, jenis kelamin, status sosial, perbedaan pilihan politik, dan lain sebagainya. Jadi mencakup semuanya. Tidak diperuntukkan salah satu kelompok atau subgrup misalnya seperti itu. Contohnya apa sih model kebijakan universal ini? Contoh misalnya PKH. PKH itu salah satu contoh model universal yang secara jelas menyangkut semuanya, tidak hanya untuk kelompok tertentu. Atau mungkin bisa jadi BPJS. BPJS kan semuanya, tidak hanya kelompok muda, tua, ataupun kelompok lansia, disabilitas, dan kelompok yang lainnya, tapi menyeluruh karena itu sistem jaminan sosial. Nah, sementara yang kedua adalah model selektivitas. Model selektivitas ini adalah berdasarkan ruang lingkup yang saya sebutkan tadi, adalah kebijakan sosial yang sistem pelayanannya itu secara khusus, misalnya kebijakan kebutuhan khusus bagi kelompok disabilitas atau kaum marginal atau dan lain sebagainya. Jadi kebijakan yang disusun khusus untuk kelompok-kelompok tertentu. Misalnya yang paling konkret ketika negara mengeluarkan
Perpu atau undang-undang terkait dengan PKS. Apa kebanyakan PKS itu? Kekerasan seksual itu ya. Nah itu model selektivitas karena khusus diperuntukkan pada kaum marginal atau kelompok perempuan yang mengalami marginalisasi di dalam pekerjaan dan lain sebagainya. Penghapusan kekerasan seksual, sorry. Nah, itu kira-kira. Nah, selanjutnya dari kategori kebijakan sosial itu ada dilihat dari model keberlanjutannya. Model keberlanjutannya ada dua, dapat dibagi kepada dua, yakni model residual, yang kedua adalah model institusional. Baik, apa itu yang maksud dengan model residual? Jadi, model residual adalah kebijakan yang disusun berdasarkan keberfungsian sosial penerima layanan. Misalnya karena suatu sebab, misalnya akibat kecelakaan, sehingga dia harus menjadi kelompok disabel misalnya, padahal dia menjadi tulang punggung keluarga, tetap dengan kecelakaan tersebut dia tidak dapat mencari nafkah, tentu tidak dapat menjalankan perannya. Nah, bagaimana model kebijakan sosial berdasarkan residual itu bisa mengakomodir kelompok-kelompok yang saya sebutkan contoh barusan. Yang kedua adalah model institusional berdasarkan kategorisasi keberlanjutannya. Apa itu model institusional? Yaitu kebijakan sosial yang disusun untuk mempertimbangkan kembali keberfungsian lembaga atau unit-unit sosial agar kesinambungan. Nah, oleh karena itu model bantuannya misalnya model bantuan pendidikan, perumahan, modal, dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Dari model kebijakan sosial berdasarkan kategorisasi itu adalah jadi jenis masalahnya. Dari jenis masalah juga ada dua kita dapat petakan, yakni berdasarkan kategorikalnya, model kategorikal. Nah, yang kedua itu berdasarkan model komprehensif. Nah, apa itu yang disebut dengan model kategorikal? Model kategorikal itu adalah kebijakan sosial yang difokuskan dan disusun untuk mengatasi permasalahan sosial berdasarkan sektor tertentu, misalnya ya. Misalnya ketenaga kerjaan, pendidikan, misalnya KIP, misalnya Kartu Indonesia Pintar itu bagian dari model kategorikal, ataupun housing atau perumahan dan lain sebagainya. Yang kedua dilihat dari jenis masalahnya dalam kategorisasi kebijakan sosial itu adalah model komprehensif. Model ini adalah kebijakan yang disusun tidak hanya mengatasi suatu permasalahan sosial tertentu, tetapi dirancang secara universal dan parsial sehingga terintegrasi dalam satu formulasi kebijakan terpadu. Mungkin contoh kasus ketika berbicara model komprehensif itu sistem terintegrasi data anak misalnya di dinas sosial. Nah, itu bagian dari model komprehensif dilihat dari jenis masalahnya. Demikian untuk cakupan dari kebijakan sosial pada pertemuan kali ini. Kalau Anda masih memiliki pertanyaan-pertanyaan dan perlu diskusi, silakan tinggalkan kolom komentar. Jikalau ada waktu, nanti saya akan feedback pertanyaan-pertanyaan Anda di kolom komentar. Terima kasih atas atensi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.